Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hasanah dimanapun kalian berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada semua yang sudah memberikan like dan subscribe. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dan diberi umur yang penuh berkah. Hari ini, kita akan mendengarkan kisah seorang kontraktor bernama Zabidin yang mengalami perjalanan umrah yang tiba-tiba mengubah hidupnya. Dalam keheningan malam di Tanah Suci, tanpa diduga, ia bertemu dengan sosok misterius, ular berkepala manusia atau manusia berbadan ular. Namun, ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Zabidin juga terlibat dalam pertemuan tak terduga dengan seorang pria India yang mengungkap misteri di balik peristiwa yang mengguncangnya. Sahabat Hasanah, mari kita ceritakan kisah pertemuan Zabidin dengan ular berkepala manusia yang mengubah nasibnya. Sebelum menyimak ceritanya, luangkan waktu untuk menuliskan doa kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai bentuk rasa hormat kita terhadap beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Zabidin adalah seorang kontraktor sukses asal Semarang, Jawa Tengah. Kegigihannya dalam bekerja telah membawanya ke puncak kesuksesan. Zabidin dikenal sebagai orang kaya yang berhati baik dan suka membantu orang lain. Sudah 2 kali umrah, namun hatinya masih mendambakan Tanah Suci. Meski kaya raya, ada kekosongan rohani yang tidak terisi dalam dirinya. Tahun ini, keberuntungan berpihak padanya lebih dari biasanya. Sebuah perusahaan saingan yang dipimpin oleh Haidir, seorang pengembang terkenal di daerah tersebut, mengalami bencana yang memilukan. Haidir dinyatakan meninggal dunia di Mekah saat menunaikan ibadah umrah. Kabar duka ini membawa berkah bagi Zabidin karena banyak pesanan proyek yang diterima olehnya. Pendapatannya meningkat tajam, namun kekayaan materi tak mampu menghilangkan kesunyian di hatinya. Suatu sore, saat Zabidin duduk termenung di balkon rumahnya, ia memikirkan kehidupannya. Ia memandang langit malam yang mulai memerah dan teringat akan suasana damai di Mekah. Zabidin berkata dalam hati, "Ya Allah, aku rindu kembali ke rumahmu, rindu merasakan kedamaian yang hanya bisa kurasakan di sana." Dengan niat tulus dan semangat yang menggebu-gebu, Ramadan semakin dekat dan ia yakin inilah saat yang tepat untuk kembali merasakan kehadiran Tuhan di Tanah Suci. Segala persiapan dilakukan dengan matang. Berkat kebaikan dan keikhlasannya dalam beribadah serta membantu sesama, rencana perjalanan umrahnya berjalan lancar. Semua urusan bisnis diatur dengan cermat dan Zabidin mempersiapkan mentalnya. Saat bulan Ramadan tiba, Zabidin bersiap berangkat. Dengan hati penuh harapan dan doa, ia meninggalkan rumahnya menuju Tanah Suci. Ia yakin perjalanan ini akan menjadi pengalaman yang berarti dan akan membawa kedamaian yang ia rindukan selama ini. Dengan izin Allah, seluruh rencana Zabidin berjalan lancar dan ia berangkat dengan hati tenang, siap menyambut keberkahan Ramadan di Mekah. Saat Zabidin tiba di Bandara Jeddah, ia merasakan perbedaan mencolok dibandingkan pengalaman sebelumnya di Madinah. Proses imigrasi di Bandara Jeddah sangat lambat sehingga antriannya panjang dan tidak ada pergerakan. Mata Zabidin sudah berat karena mengantuk, dan perutnya mulai keroncongan. "Ya Allah, beri aku keringanan," bisik Zabidin dalam hati sambil berdoa dengan ikhlas. Zabidin selalu percaya pada kekuasaan Allah. Dalam doanya, ia meminta agar tidak perlu menunggu lebih dari 30 menit, hal yang hampir mustahil mengingat panjangnya antrian. Namun tiba-tiba terdengar pengumuman dari seorang petugas, "Kalau sudah 2 kali ke sini, lewati antrian ini." Zabidin tersentak kaget sekaligus gembira. Dengan langkah cepat, dia berpindah ke antrian yang baru diumumkan. Yang mengejutkannya, pemosesan dalam antrean ini sangat cepat. Kurang dari 10 menit, Zabidin menyelesaikan pemeriksaan imigrasi. "Ini sungguh pertolonganmu, ya Allah," bisik Zabidin penuh syukur. Sesampainya di Madinah, Zabidin optimis perjalanannya kali ini akan menjadi yang terindah. 4 hari di Madinah dan 12 hari di Mekah di bulan Ramadan, apalagi yang lebih baik dari itu? Namun ekspektasi Zabidin langsung pupus saat menghadapi kenyataan di sana. Kota suci itu sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang beriman dari seluruh dunia. Banyak pendatang yang tidak menaati aturan sehingga membuat suasana semakin kacau. Cuaca panas terasa dingin menusuk, dan Zabidin merasa kesepian karena tak punya teman yang menemani. Air panas di hotel untuk mandi juga menambah terhadap ketidaknyamanan ini.
Apalagi, permasalahan internal yang tak sempat diungkapkan Zabidin membuat hatinya semakin berat. Ia menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna, bahkan di kota-kota indah seperti Madinah dan Mekah. Dalam hati Zabidin berpikir, mungkin ini cara Tuhan mengingatkanku. Dunia ini hanya sementara, jangan terlalu terbawa suasana, fokuslah pada akhirat, itulah tujuan sebenarnya. Namun Zabidin tidak menyerah. Dia masih memiliki prasangka baik terhadap Allah dan terus berdoa memohon kesembuhan. Setibanya di Mekah, di sela-sela azan dan iqamah, waktu yang dikenal ampuh untuk berdoa, Zabidin berdoa dengan khusyuk kepada Allah, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan seseorang yang kisah hidupnya dapat menjadi pelajaran tak terlupakan bagiku." Tuhan menjawab doanya dengan cara yang tidak terduga. Saat berada di Masjidil Haram, Zabidin mencari tempat yang tenang untuk sholat. Dia menemukan tempat yang hampir tidak pernah sepi, yaitu lantai mezzanine 2. Namun, anehnya, karena doanya, tempat itu menjadi sunyi. Sesuatu yang mengejutkan segera terjadi di sana. Zabidin tenggelam dalam meditasi dan merasakan kehadiran Tuhan di sekelilingnya. Udara yang dihirupnya terasa begitu hidup, angin yang menyentuh kulitnya memberinya kesegaran yang sejuk. Dia berada dalam keadaan antara tidur dan sadar, tenggelam dalam kehikmatan. Tiba-tiba, seperti baru saja bermimpi, Zabidin mendapati dirinya berhadapan dengan sosok yang tak terduga. Seekor ular berkepala manusia muncul di hadapannya. Namun yang lebih mengejutkan, sosok tersebut adalah Haidir, kontraktor saingannya yang dinyatakan meninggal dunia saat menunaikan ibadah umrah beberapa waktu lalu. Haidir menangis dan berteriak, "Jangan ikuti jalanku, Zabidin! Jangan ikuti jalanku!" Zabidin kaget. Bukankah mati di tanah suci adalah hal yang baik? Kenapa Haidir berkata seperti itu? Haidir melanjutkan dengan suara terisak-isak, "Kau akan menyesal seperti aku jika mengikuti jalanku." Namun, Zabidin masih belum mengerti maksud peringatan Haidir. Dengan kebingungan yang melanda pikirannya, Haidir meminta Zabidin untuk menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan terakhirnya, Perumahan 20. Sebelum Zabidin sempat meminta penjelasan lebih lanjut, kebingungannya menyadarkannya dari kesurupan. Dan tiba-tiba sosok ular berkepala manusia itu menghilang di hadapannya. Zabidin merasa takut dan bingung dengan pertemuan tak terduga itu. Dia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, namun pikirannya masih dipenuhi kebingungan dan ketakutan yang luar biasa. Apa sebenarnya yang dimaksud Haidir dengan peringatannya? Dan mengapa dia meminta maaf kepada klien terakhirnya? Pertemuan tersebut meninggalkan bekas yang mendalam dalam ingatan Zabidin. Ia merasa terpecah antara takut dan ragu, namun juga rasa ingin tahu yang mendalam akan makna pengalaman yang baru saja ia alami. Dengan hati yang penuh emosi campur aduk, Zabidin melanjutkan ibadahnya, berharap mendapat penjelasan yang lebih jelas dari Allah. Zabidin, yang masih belum pulih dari pertemuan mistisnya dengan Haidir dalam wujud ular berkepala manusia, memutuskan untuk mencari pengalih perhatian dari ketakutannya. Dia berjalan ke arah seseorang di dekatnya dan menepuk bahu mereka dengan penuh harap. Pria itu menoleh sambil tersenyum ramah, senyuman yang jarang ditemui Zabidin di Mekah. Senyuman itu memberinya harapan bahwa ia telah menemukan sosok muslim yang ramah dan terbuka. Zabidin memulai pembicaraan dengan pertanyaan sederhana, dan pria itu menjawab dengan ramah dan hangat. Obrolan yang awalnya hanya basa-basi itu berubah menjadi perbincangan panjang yang saling bertukar informasi. Zabidin mengetahui bahwa nama pria itu adalah Eid, nama umum di India. Eid mengatakan bahwa dia berasal dari India tetapi keturunan campuran Palestina dan sedang menyelesaikan gelar masternya di Mekah. Percakapan berlanjut, Zabidin dan Eid mulai membahas hal-hal aneh dan mistis. Zabidin heran, Eid sebagai orang terpelajar masih percaya pada hal-hal mistis. Namun, Eid menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap hal-hal mistis merupakan bagian dari tradisi turun-temurun di India. Bagi mereka, tidak aneh jika ada cerita tentang seseorang yang dikutuk menjadi ular, babi hutan, atau makhluk lainnya. Menurut mereka, ada hikmah tersembunyi di balik hal tersebut. Zabidin pun menceritakan pengalamannya kepada Eid tentang pertemuannya dengan ular berkepala manusia yang mirip Haidir. Eid menyarankan agar Zabidin mencoba menelusuri pengalaman itu lagi karena mungkin ada rahasia yang bisa diungkap atau masalah sosial yang perlu dipecahkan. Saat Eid menyinggung pembangunan perumahan yang dikelola oleh Haidir, Zabidin baru sadar bahwa itu adalah proyek perumahan yang mangkrak dan terbengkalai.
Namun, dia masih belum mengerti kaitan antara pertemuan mistisnya dengan permintaan maaf Haidir. Perbincangan Zabidin dan E tidak hanya mengalihkan perhatian Zabidin dari ketakutannya, tapi juga membuka wawasan dan pemahaman baru bagi keduanya. Saat itu sudah larut malam ketika Zabidin memutuskan untuk memanggil Haidir kembali keesokan harinya. Dengan hati penuh harap, ia berdoa dan memohon kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan sosok ular berkepala manusia yang mirip Haidir. Tak lama kemudian, permintaannya terkabul ketika Haidir datang dengan langkah berat. Di tempat yang sepi, Zabidin dan Haidir duduk berhadapan. Haidir menjelaskan semua rahasianya bahwa dia dihukum oleh Allah karena menggunakan uang haram untuk umrah. Ia mengaku telah mengambil uang dari proyek perumahan 20 yang belum selesai. Hukuman yang diibaratkan ular merupakan tanda bahwa ia malas mencari rezeki yang halal dan memilih jalan pintas yang tidak benar. Dengan suara penuh penyesalan, Haidir berpesan kepada Zabidin, "Bantu mereka, Zabidin. Allah akan mengembalikannya 10 kali lipat. Tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang." Zabidin sangat terpukul mendengar pengakuan dan pesan terakhir Haidir. Dalam hatinya, ia berjanji akan menyelesaikan permasalahan proyek perumahan tersebut dan berharap dapat membantu klien yang terkena dampak tindakan Haidir. Sekembalinya ke tanah air, Zabidin langsung menyelesaikan permasalahan proyek perumahan tersebut. Awalnya, ia tidak menceritakan pengalaman spiritualnya di Mekah, melainkan hanya fokus pada penyelesaian masalah. Namun, menyadari bahwa pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga bagi semua orang, Zabidin memutuskan untuk angkat bicara dan berharap agar perbuatan Haidir dimaafkan. Dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, Zabidin berbagi pengalamannya di Tanah Suci kepada semua pihak yang terlibat. Ia menyampaikan hikmah bahwa jalan menuju keberkahan dan kesuksesan bukanlah dengan cara curang dan menggunakan uang haram. Ia juga menyampaikan pesan dari Haidir tentang pentingnya mencari rezeki yang halal dan menghindari jalan pintas yang tidak benar. Demikianlah kisah Zabidin yang bertemu sesosok ular berkepala manusia yang menyerupai Haidir. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan menulis sholawat kepada Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.